Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, singkat saja ya, kita akan membahas tentang field collection dari salah satu pinjol yang sedang mulai meratakan DC lapangannya. Oke, video ini bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat kita malah tambah semangat dan berani, guys. Ya. Jadi ada satu pinjol yang sudah mulai merekrut DC lapangan banyak. Ya, dan dibagi rata setiap daerah di Indonesia. Oke, apa pinjolnya? Pinjolnya adalah pinjol yang saya galbaikan juga, yaitu Indodana. Oke, nah ini dia. Saya nyarinya di Jobstreet ya, ini portal pencarian kerja terbesar di Indonesia. Anda kalau mau nyari-nyari kerja di sini bisa juga, atau jadi DC, jadi field collection gitu ya. Ya, boleh-boleh saja, silakan saja gitu. Oke, nah di sini ini Indodana yang membuka lowongan sebagai field collection area Tasikmalaya. Sedangkan di sini tadi itu banyak loh Indodana itu ya. Field collection area Tasikmalaya, lalu area Jabodetabek, DC lapangan, Bali, ya, Depok, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ya, Lombok, gitu kan, Banjarmasin, Gresik, Balikpapan, Samarinda, ya, Gorontalo, ya, Sukabumi, bukan ini ya, mana lagi itu. Anda kalau mau lihat ada di mana saja, silakan ke Jobstreet, cari Indodana, ini area Surabaya, gitu kan ya. Jadi tapi di sini ya bisa kita lihat akan segera berakhir 26 hari yang lalu. Sudah dapatkah field collectionnya? Atau tidak ada yang mau ngelamar di sini, ngelamar jadi kolektor? Gitu ya, nggak tahu lah. Oke, nah mari kita lihat dulu job desk dari DC lapangan Indodana ini. Oke ya, ini field collection area Tasikmalaya. Oke. Ini sama semua ya deskripsinya ya, mau area Tasikmalaya, Surabaya, dan lain-lain. Oke. Yang pertama, mengunjungi debitur dan melakukan pengiriman surat peringatan atau SP dalam masa tunggakan lebih dari 20 hari untuk melakukan validasi kondisi, analisa, dan penagihan pembayaran kewajiban debitur yang belum diselesaikan. Jadi, ketika Anda sudah telat 20 hari di Indodana, itu kemungkinan besar akan didatangi oleh DC lapangan dari Indodana. Kalau ada DC lapangannya, kalau nggak ada ya tidak didatangi, gitu kan. Oke. Selanjutnya, menegosiasi opsi pembayaran yang sesuai kepada nasabah. Bisa negosiasi, ya. Oh, bisa dikurangi gitu denda dan bunganya gitu. Ya, itulah. Oke. Selanjutnya, memonitor janji bayar. Ya, nasabah yang janji bayar itu akan terus didatangi, ya pastinya ya. Memonitor janji bayar debitur sesuai dengan masa tunggakan dan menagih kembali sesuai janji bayar. Kalau janjinya janji galbay, apakah akan dimonitor? Ya, misalkan saya akan galbay, ya saya tidak akan bayar, gitu kan. Apakah akan menagih kembali? Ya kan. Nah, di situ guys, ya kita harus cerdas ya. Oke, selanjutnya dulu. Mencari keberadaan pelanggan. Ya, apabila tidak dapat ditemui baik di rumah maupun kantor. Wah, berarti Indodana langsung nagih ke kantor gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys ya. Mencari keberadaan pelanggan apabila tidak ditemui baik di rumah maupun kantor. Jadi nanti ke rumah dulu guys, DC lapangan ini. Kalau DC lapangan ini ketemu dengan Anda di rumah, ya tidak akan ke kantor gitu. Kalau nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu nih di lingkungan Anda nih, ya kan. Aduh, siapa ya itu yang nggak tahu gitu kan, anaknya bapak ini, ya kan, anaknya ibu itu, nggak ada yang tahu gitu. Nah, kayaknya nanti DC ini akan ke kantor, tapi sebenarnya nggak boleh, ya nggak boleh guys, ya DC itu hanya boleh datang ke rumah saja, ya nggak boleh ke kantor. Itu sudah ada peraturannya di OJK, ya. Tapi di sini kalimatnya mencari keberadaan pelanggan apabila tidak dapat ditemui baik di rumah maupun di kantor. Kalau Anda itu sudah nggak bisa ditemui dimanapun, ya DC ini akan mencari Anda sana kesini gitu ya. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu gitu. Jadi apa solusi terbaiknya? Apakah ditemui di rumah ataupun mau kantor gitu ya? Kalau saya ya lebih baik saya temui semuanya guys ya, biar dia ke kantor, biar dia ke rumah gitu kan. Terserah saja, tapi setiap orang beda-beda ya, tidak semua orang itu seperti Raja Galbay dan prajurit-prajuritnya gitu ya. Ada yang masih takut
didatangi kantornya gitu ya, sudah di rumah saja gitu, janjian di rumah oleh DC lapangannya gitu. Oke, selanjutnya memastikan semua data pelanggan benar termasuk nomor telepon dan alamat, lalu melaporkan dan mendiskusikan dengan atasan mengenai hasil kunjungan atau penanganan, lalu membuat catatan atas setiap aktivitas penagih. Nah, ini lucu sebenarnya, memastikan semua data pelanggan benar termasuk nomor telepon dan alamat. Bagaimana bisa sebuah pinjol finansial teknologi meng-ACC pinjaman besar gitu ya, 7 juta, 10 juta itu, tapi tidak cross check nomor telepon dan alamatnya, guys. Ya, bener enggak gitu. Lalu ketika sudah digalbay baru di cross check. Ya gimana gitu loh. Ya kan, pantas saja banyak yang galbay. Dan ya, yang paling lucunya apa? Tidak akan mungkin bisa, guys, kita itu memalsukan nomor telepon dan memalsukan alamat kita karena ada di KTP. Ya, misalkan ya kita pindah gitu loh. Ya kan, pindah karena ngontrak gitu ya. Ya pasti ada jejaknya kan. Oh, si A kata lingkungan situnya ya. Misalkan DC ini datang ke lingkungan Anda yang lama gitu. Oh, si itu sudah pulang ke sana. Dia aslinya orang sana gitu. Ya kan? Jadi guys ya, Anda ya kalau sudah di ACC, sudah menerima uang, itu tidak ada penipuan, guys. Tidak ada pemalsuan sama sekali. Oke? Kenapa? Ya itu tadi, karena Anda sudah menyerahkan KTP Anda, sudah menyerahkan nomor HP Anda, sudah melet-melet kayak guguk, ya kan? Sudah geleng-geleng, biometrik mata, mulut, lidah, kuping, dagu, ya, foto pakai KTP di bawah wajah, di dada gitu kan. Udah, ya tidak bisa lagi kita itu menipu-nipu gitu kan. Nah, ya orang yang awam itu ditakut-takutinnya seperti itu. Anda menipu, ya kan? Oh, alamat Anda palsu, nomor Anda palsu gitu. Gimana bisa? Yang udah di ACC kok baru ngomongnya sekarang gitu kan. Ya enak dong kalau bisa malsuin data. Ya satu orang bisa malsuin data 100 gitu. Sehari dapat 1 juta gitu kan. Ya sebulan 30 juta. Ya kan, ya udah nggak usah kerja lagi gitu. Oke, selanjutnya. Ini sudah semua ya tadi ya. Gitu pokoknya. Nah, kalau kita bandingkan Indodana ya dengan ini Kredivo ya di sini. Kredivo ini tanggung jawabnya ya hanya melakukan aktivitas penagihan kepada konsumen di lapangan gitu ya. Masih nggak jelas, abu-abu gitu ya. Tidak apakah di kantor, apakah di rumah gitu. Tapi DC Kredivo itu kebanyakannya ke rumah, guys. Oke. Lalu pengambilan tagihan pembayaran ke konsumen, membuat laporan kunjungan, mencapai target yang telah ditentukan. Target yang telah ditentukan ruwet ya. Selanjutnya, kalau kita bandingkan dengan DC lapangan Home Credit gitu ya, gajinya 4 juta sampai 7 juta, guys ya. Ini area Jember, Jawa Timur ya. Oke. Di sini bilang bahwa DC ini harus bersedia melakukan pekerjaan lapangan, berkunjung ke rumah customer, bukan kantor. Spesifik gitu ya. Siap bekerja dengan target, memiliki sepeda motor, memiliki SIM C aktif dan hafal wilayah Jember, pendidikan minimal SMA, SMK, MA paket C, diutamakan memiliki pengalaman minimal 2 tahun di posisi field collection dan fresh graduate dipersilakan untuk melamar, berdomisili dan siap bekerja di wilayah Jember dan sekitarnya gitu. Ada jenjang karir, bonus tanpa batas, basic dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ini Home Credit ini ke rumah ya. Di sini berkunjung ke rumah customer, bukan ke kantor. Kalau di Indodana ya, kalau tidak bisa sama sekali ke kantor nantinya gitu ya. Kalau Anda itu tidak bisa ditemui sama sekali, nantinya ke kantor. Mencari keberadaan pelanggan apabila tidak dapat ditemui baik di rumah maupun di kantor. DC lapangan tidak akan selamanya menagih Anda, guys. Karena apa? Karena mereka itu dikejar target, mencapai target yang telah ditentukan. Kalau misalkan sekarang bayangkan begini ya, Anda ditagih, lalu Anda sulit, ya nggak bayar-bayar gitu. Apakah setiap hari DC ini akan ke rumah Anda? Tidak pastinya, guys. Tidak akan. Oke, dia itu akan mencari nasabah-nasabah lain yang gampang, yang mudah ditakut-takuti, yang masih ketakutan, gitu ya, demi mencapai target yang telah ditentukan, guys. Ya, daripada nagih Anda nggak dapat gitu, mending nagih yang lain. Gitu ya, guys ya. Jadi jangan pernah takut sama sekali ya. Video ini saya ulangi.
bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi malah untuk membuat Anda lebih berani lagi, lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi. Jangan sampai rakyat Indonesia ini tetap dibodoh-bodohi terus sama pinjol. Nantinya nggak pintar-pintar, ya kan? Kasihan Menteri Pendidikan kita itu, ya kasihan nggak Anda sama Menteri Pendidikan? Ya nggak kasihan juga sih sebenarnya, gitu kan? Karena pendidikan itu beraneka ragam, gitu. Ada pendidikan ya SD, SMP, SMA, bahkan pendidikan galbay itu harus ada, guys. Ya, pendidikan gagal bayar itu, ya harus ada biar tahu resikonya, gitu kan? Biar nggak apa-apa bunuh diri, pinjol, ya kejerat pinjol bunuh diri, banyak kan yang kejerat pinjol bunuh diri. Nah itu ya PR pemerintah juga, dan juga kita ini sebagai manusia yang hidup di Indonesia harus tahu dengan yang namanya pendidikan galbay, ya resiko-resiko galbay, didatangi DC lapangan, ya tidak ada agunannya, ada agunannya itu gimana, gitu guys ya. Jadi kalau Anda menerima ancaman-ancaman, ya Anda telusuri dulu. Ini zaman internet, ya kan? Anda bisa cari dulu di internet. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.